padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 17 Juni 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah kita memulai doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Fenicrea. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan kelimpahan kasih-Mu bagi kami, secara khusus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman hidup, suka duka yang boleh kami alami, baik dalam komunitas, dalam lingkungan keluarga kami masing-masing, maupun di tempat kerja. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap sabda-sabda yang Engkau berikan untuk kami renungkan bersama, sungguh memberi kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam mengatasi dan menghadapi setiap persoalan yang ada. Untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghindar dari sesuatu yang membuat kita nyaman atau dari hal yang bisa membahayakan diri kita. Begitu juga pergaulan kita dengan orang lain. Seringkali kita menjauhi orang-orang yang membuat kita merasa tidak nyaman, atau dengan kata lain yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan ada yang mengatakan, sebelum dia meminta maaf kepada saya tidak akan berbicara dengan dia. Inilah sifat manusia yang ego. Dan kita merasa puas kalau sudah bisa membalas hal yang sama, dan merasa bahwa dengan membalasnya, maka kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Namun, Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya berefleksi lebih dalam, maka saya menemukan bahwa perbuatan membalas dendam atau membalas hal-hal yang kita merasa tidak nyaman atau hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita bukanlah menyelesaikan masalah, namun justru itu akan menambah masalah menjadi besar, karena akan menimbulkan suatu kebencian dan bahkan dendam. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang barusan kita dengar mengajarkan kepada kita semua tentang mengasihi. Mengasihi bukan hanya kepada mereka yang kita kenal, tetapi juga mengasihi mereka yang membenci dan memusuhi kita. Karena itu Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Ini adalah suatu perbuatan kasih yang disampaikan oleh Yesus kepada kita pada pagi hari ini. Namun, kejahatan tidak harus dibalas kejahatan, demikian pun kebencian. Melainkan kita harus melawan kejahatan itu atau kebencian itu dengan menciptakan kasih dan damai. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kasih berlaku untuk semua orang, bukan hanya orang-orang yang kita kenal. Juga bagi orang-orang yang kita merasa tidak nyaman ketika kita berada bersama mereka. Tetapi Yesus di sini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi semua ciptaannya, bahkan menciptakan damai, membangun relasi yang baik dengan semua orang, bukan saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukanlah hal yang diharapkan oleh Yesus bagi kita orang Kristiani. Hari ini Yesus mau mengubah pikiran kita untuk tidak saling membalas kejahatan atau kebencian atau ketidaknyamanan.
Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kita harus mampu mengasihi sesama kita tanpa batas, juga tanpa memilih-milih orang yang kita tidak kenal. Kita tidak mengasihi dia. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, maukah kita saling belajar untuk mengasihi seperti yang diajarkan oleh Yesus pada hari ini? Namun saya yakin dan percaya bahwa kita semua sebagai umat Kristiani yang selalu mendengar dan melaksanakan firman Tuhan, kita selalu mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita, teristimewa dalam keluarga kita, dalam lingkungan hidup kita, di tempat kerja kita, dan dimanapun kita berada. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi inspirasi bagi kita dalam hidup dan karya kita pada seluruh hari ini. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka, siapapun yang meminta doa dari kita. Kita berdoa semoga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, baik untuk pekerjaan, untuk pemulihan dari sakit, untuk segala tantangan, hutang piutang yang mereka alami saat ini, untuk pekerjaan, perjodohan, studi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi rintihan dari umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka, semua umat Kristiani yang telah mengambil jalan lain. Kita berdoa semoga melalui doa-doa kita dan juga doa dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa menyertai mereka, mengetuk pintu hati mereka untuk kembali kepada jalannya yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapa saja yang senantiasa mencintai kita, yang ada dan mendoakan kita. Semoga kita sekalian, semua harapan, keinginan, dan permohonan yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini boleh didengarkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang telah berpulang, anggota keluarga kita, maupun jiwa-jiwa yang terlupakan. Mereka yang saat ini masih berada di api penyucian, yang masih membutuhkan doa-doa dari kita. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh mengalami belas kasih Allah dan diperkenankan untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kiranya mereka menjadi pendoa untuk kita sekalian yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.